Pasca insiden jembatan kaca maut di kawasan wisata Hutan Pinus, Limpa Kuwus, Kabupaten Banyumas, polisi telah menetapkan 1 tersangka. Pengelola jembatan kaca Edi Suseno ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai lalai dalam pengelolaan wahana wisata yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Sebelumnya, Satreskrim Polresta Banyumas telah memeriksa 16 saksi, mendengarkan pendapat ahli dan bukti dari lapor Polda Jateng. Polisi menilai material dan konstruksi jembatan tidak melalui izin dan studi kelayakan karena dibuat pengelola tanpa standar operasi prosedur bagi pengunjung saat masuk ke wahana. Polisi menunjukkan barang bukti berupa butiran pecahan kaca, karet bantalan, dan tiket masuk wahana. Tersangka dijerat dengan pasal 359 dan 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Selamat pagi pemirsa, Assalamualaikum. Saya Renda Kusuma kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik terkini dan viral agar pagi Anda lebih berisi. Inilah Cakrawala. Jenazah ayah dan anak balita yang ditemukan tewas di dalam rumah di Koja, Jakarta Utara telah dimakamkan. Polisi kembali olah TKP untuk mencari barang bukti pendukung karena hingga saat ini belum diketahui penyebab kematian ayah dan anak. Misteri kematian ayah dan anak yang ditemukan tewas di rumah mereka di Jalan Balai Rakyat 5, Koja, Jakarta Utara masih bergulir. Minimnya petunjuk penyebab kematian keduanya membuat tim Inafis Polres Metro Jakarta Utara kembali mendatangi lokasi penemuan 2 jenazah untuk menggelar olah TKP guna melengkapi bukti-bukti sebelumnya. Hampir setiap sudut rumah menjadi objek lokasi pencarian barang bukti pendukung, termasuk 2 kendaraan korban yang nampak tak terurus tetap tak luput dari pemeriksaan. Usai olah TKP selama beberapa jam, petugas membawa sejumlah dokumen, handphone, serta obat-obatan. Pihak kepolisian mengaku belum bisa menyampaikan apakah ada tanda kekerasan fisik pada jasad kedua korban. Kami belum bisa menyampaikan, ya. Sekali lagi kami belum bisa menyampaikan ada atau tidaknya kekerasan fisik terhadap kedua korban. Yang pasti bahwa penanganan TKP masih sedang berlangsung. Polisi menduga kedua korban sudah 2 hari tewas setelah mendapat laporan warga soal bau menyengat dari rumah korban. Saat warga mendobrak pintu rumah, jasad sang ayah ditemukan terbaring di dekat pintu kamar mandi. Sementara anaknya yang masih berusia 1 tahun ditemukan di kamar. Sementara istri korban dan 1 anak lainnya ditemukan selamat dan tengah duduk di sofa. Pihak kepolisian memberi pendampingan pada istri dan anak korban yang selamat sambil dimintai keterangan mengenai kejadian di balik kematian ayah dan anak. Hingga kini polisi terus menyelidiki penyebab pasti tewasnya ayah dan anak dalam satu keluarga tersebut serta memastikan dugaan unsur pidana di balik kematian keduanya. Turnamen voli di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berakhir ricuh. Penonton mengamuk, merusak lapangan hingga merobohkan tribun. Ratusan penonton mengamuk dan melakukan perusakan saat babak final pertandingan voli digelar. Antusias penonton membuat tribun penuh hingga membludak ke arena pertandingan. Suasana pun memanas ketika pertandingan tak kunjung digelar. Massa yang kesal kemudian turun ke lapangan, merusak tiang dan net voli. Tak hanya merusak lapangan, penonton juga merobohkan bangku tribun dan mengamuk kepada panitia penyelenggara. Polisi yang tiba di lokasi langsung melerai keributan. Keributan pun akhirnya berhasil dihentikan oleh petugas. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan melakukan evaluasi bersama PBVSI Kabupaten Lamongan untuk mengetahui pasti penyebab kericuhan. Mantan juru bicara Front Pembela Islam Munarman bebas dari lapas kelas 2 Salemba. Munarman bebas murni usai menjalani hukuman penjara selama 3 tahun terkait kasus terorisme.
Mantan juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman bebas dari lapas kelas 2A Salemba pada Senin pagi sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia bagian Barat. Munarman bebas murni usai menjalani hukuman penjara selama 3 tahun terkait kasus terorisme. Munarman mengenakan topi bertuliskan Save Palestine dan syal dengan bendera Palestina saat keluar dari dalam lapas. Munarman pun menyuarakan dukungannya untuk perjuangan rakyat Palestina. Kita berikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Karena apa yang saya alami sekali lagi, tidak ada apa-apanya. Bagaikan setitik debu yang saya alami ini. Selama berada di lapas Salemba, Munarman dinilai kooperatif. Ia disebut mengikuti semua kegiatan pembinaan yang ada di lapas Salemba. Pada 8 Agustus lalu, Munarman juga mengucapkan ikrar setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Salemba. Dewan Pengawas KPK memanggil Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Pemanggilan Alexander terkait pertemuan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dengan Ketua KPK Firly Bahuri. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK. Ia diperiksa sebagai saksi dugaan pelanggaran etik dari pertemuan Ketua KPK Firly Bahuri dan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Usai pemeriksaan, Alexander Marwata mengungkapkan dirinya ditanya soal mekanisme penanganan perkara di KPK. Kalau terkait dengan pemeriksaan, saya kan nggak tahu peristiwa seperti apa, kan begitu. Terkait dengan foto, kan pertanyaannya kan, bagaimana sih mekanisme atau proses penanganan perkara di KPK, mulai dari pengaduan sampai kemudian penindakan, dan apa pengawasan atau kontrol yang dilakukan oleh pimpinan. Jadi gitu. Gitu kan? Atau paling enggak 3. Alexander Marwata juga menyatakan pertemuan tidak harus disampaikan kepada pimpinan jika tidak membahas perkara. Dewas KPK sebelumnya pada hari Jumat telah memeriksa Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Mobil warga sipil ditembaki tank Israel. Selengkapnya di Cakrawala. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengundang 3 calon presiden yang akan berkontestasi dalam Pilpres 2024. Pertemuan digelar dengan hangat sambil santap siang di Istana Merdeka Jakarta dan ketiga capres kompak mengenakan atasan batik. Presiden Joko Widodo mengundang 3 capres yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 ke Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Ini adalah kali pertama Presiden Joko Widodo duduk bersama dengan para capres usai ketiganya mendaftar ke KPU. Pertemuan Presiden Jokowi dengan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto berlangsung di sebuah ruang makan kecil di Istana Merdeka. Keempatnya kompak mengenakan batik namun dengan warna dan motif yang berbeda-beda. Ganjar Pranowo duduk di sebelah kanan Presiden dan Prabowo Subianto duduk di samping kiri Jokowi. Sementara Anies Baswedan duduk berhadapan dengan Presiden Jokowi. Pertemuan yang berlangsung hangat sambil santap siang ini ditemani hidangan khas Nusantara seperti lontong, soto, ayam bumbu kecap hingga tahu bacem. Usai makan siang, pertemuan dilanjutkan secara tertutup. Kita beralih ke informasi viral menarik. Ada mama bertingkah santai saat mencopet di tengah keramaian warga. Selain itu, ada video viral lainnya merekam aksi seorang emak yang kepergok mencuri makanan kucing. Kamera ini sedang mengikuti seorang wanita berpakaian coklat. Ternyata wanita ataupun si emak-emak ini sedang asik mencopet warga yang hadir di kawasan kantor gubernur kota Jambi. Suasana ramai dimanfaatkan si emak-emak copet ini. Apesnya tak sadar kalau dirinya sedang direkam oleh orang di belakangnya.
Modus banget si emak merapatkan tubuh ke korban sambil berpura-pura jalan santai. Ketika momen menguntungkan, emak-emak gercep beraksi. Membuka tas korban, lalu mengambil sesuatu di dalamnya. Di akhir video, emak-emak akhirnya tertangkap warga. Sempat tak mau mengaku, tapi ujungnya si emak-emak tak berkutik karena ada bukti video. Pelaku sudah dibawa ke Polsek Telainapura, Jambi beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut. Anak muda tadi HP-nya hilang ke yang itu. Nggak jadi. Iya saya. Kalau rekaman video yang satu ini ada seorang emak-emak tertangkap basah mencuri makanan kucing di minimarket. Barang curian awalnya disimpan dalam pakaiannya secara rapi. Aksi emak-emak ini gagal karena kepergok 2 karyawan minimarket. Si emak-emak maling diomelin dan disuruh membayar hingga 10 kali lipat dari harga aslinya. Panik kan? Ini berapa? Beres 10 kali lipat ya? Aduh. Iya. Iya, masalahnya kalau misalnya nggak kayak gini, urusannya panjang, Bu. Iya. 10 kali lipat berapa? Video ini diunggah oleh akun Instagram Terang Media. Pemirsa, proses ijab kabul yang biasanya sakral berubah lucu ketika seorang ayah salah menyebut mahar. Video ini pun menjadi viral di media sosial. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Tria Anawati dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Momen kocak seorang ayah salah menyebut mahar saat proses ijab kabul ini diunggah akun TikTok Kurir Gunung pada 24 Oktober 2023. Sambil memegang tangan calon menantu pria, awalnya sang ayah mengucapkan ijab kabul dengan lancar. Undangan yang hadir pun deg-degan. Kemudian suasana berubah menjadi riuh tawa saat sang ayah tidak sengaja menyebut mahar yang semestinya alat sholat diganti dengan seperangkat alat sekolah. Dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Spontan saja suasana penuh riuh tawa termasuk kedua mempelai. Terlalu bahagia nampaknya ayah mempelai wanita. Viral di media sosial Dinas Sosial, aksi pengemis pura-pura buta ditertibkan Dinas Sosial Kota Bandung, Jawa Barat. 2 pelaku diketahui merupakan kakak beradik asal Brebes, Jawa Tengah. Baraya sosial telah ditipu. Waduh. Ini ada pengemis yang ternyata cuma pura-pura buta atau tunanetra. Kayaknya sih nggak perlu heran ya, kenapa mereka tega menipu baraya sosial yang baik dan dermawan selama ini. 2 orang pengemis pura-pura buta di Jalan Ahmad Yani, depan Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, ditertibkan petugas Dinas Sosial. Setelah dibawa ke kantor Dinas Sosial dan diperiksa, keduanya berpura-pura buta untuk mendapat uang dari belas kasihan warga. Alasan demi membiayai ibu dan adik-adiknya yang masih sekolah. Petugas menemukan uang tunai senilai Rp500.000 dari kedua pelaku. Kenapa itu sudah dilanjutkan? Itu sholat mandi. Nggak pernah dijalankan. Kebakaran di Taman Nasional Gunung Merbabu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mulai berdampak ke permukiman penduduk. Sebanyak 91 warga dari 2 dusun terpaksa diungsikan lantaran terdampak pekatnya asap kebakaran. Tim gabungan dari unsur BPBD, TNI, Polri, dan relawan terus melakukan penyisiran di 4 lokasi kebakaran yang dekat dengan pemukiman, sekaligus pemadaman di wilayah yang terdampak kebakaran Gunung Merbabu. Ada 4 titik yang menjadi fokus pemadaman, meliputi Dusun Baturwetan, Pulian, Macanan, dan Tekelan, karena banyak aset milik warga seperti lahan pertanian dan perumahan. Sementara sebanyak 91 warga desa dari 2 dusun Ngaduman dan Gedung Desa Tajuk terpaksa diungsikan di Balai Desa Batur, Kecamatan Getasan, karena asap kebakaran sudah mulai mengganggu aktivitas warga. Asap kebakaran yang terbawa angin membuat sesak nafas dan mata perih.
Mayoritas warga yang diungsikan masuk kategori yang beresiko, mulai lansia, ibu hamil, anak-anak, dan balita. Sementara warga muda tetap di rumah menjaga ternak. Sejak dibawa ke lokasi pengungsian, seluruh warga dalam kondisi sehat. Untuk memastikan kesehatan warga terjamin, petugas medis dari puskesmas setempat disiagakan selama 24 jam. Dalam keadaan yang kita harapkan semua kebutuhan tercukupi, tapi memang yang namanya masyarakat itu memang kalau yang namanya di pengungsian seenak apapun mereka tetap ingin kembali ke tempat masing-masing. Warga akan diantar pulang jika kondisi kebakaran hutan Taman Nasional Gunung Merbabu sudah aman dan tidak ada asap yang membahayakan kesehatan. Kebakaran terjadi di sebuah asrama di Kota Makassar pada Minggu malam. 2 penghuni rumah yang berada di lingkungan asrama ditemukan tewas. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat kobaran api besar melalap asrama di Jalan Bajigau, Kecamatan Tamalete, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para penghuni dan warga sekitar panik. Sejumlah penghuni asrama pun tampak sibuk menyelamatkan barang berharga mereka dari kobaran api. Sebagian lainnya berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api pun cepat membesar hingga membakar 10 petak bangunan dalam asrama yang saling berhimpitan. Sempitnya lorong ditambah banyaknya warga yang berkumpul di lokasi membuat petugas pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar kesulitan menjangkau titik api. Petugas pun terpaksa menarik selang sejauh puluhan meter untuk memadamkan api. Api baru dapat dipadamkan setelah 2 jam kemudian. 2 orang dalam satu keluarga tewas akibat peristiwa ini. Diduga keduanya terjebak di tengah kobaran api dan tak bisa menyelamatkan diri. Petugas telah memasang garis polisi untuk selanjutnya dilakukan olah TKP menyelidiki penyebab kebakaran. Pemirsa, 11 orang di Subang, Jawa Barat putus nyawa usai pesta miras di Desa Curug Gendeng, Kecamatan Jalan Cagak. Selain korban tewas, 4 warga lainnya masih dirawat di rumah sakit. Pesta miras yang dilakukan 15 warga di Desa Curug Rendeng, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat berakhir duka. 11 warga tewas akibat pesta minuman beralkohol itu. Pesta miras maut itu sendiri dilakukan hari Sabtu malam Minggu tanggal 28 Oktober lalu. Tak lama kemudian, 15 pemuda yang ikut dalam pesta miras itu dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Subang akibat keracunan alkohol. Naas, 11 orang diantaranya tidak tertolong, sementara 4 lainnya masih kritis. Yang kita kedatangan 15 orang. Dari 15 orang itu 9 orang yang meninggal di sini. Ya. Kemudian 1 orang yang meninggal di perjalanan, 1 orang lagi pulang paksa. Ya. Tapi informasi terakhir pulang paksa juga meninggal. Yang masih dirawat di kita ada 4 orang di IGD. Kondisinya sangat kritis. Hingga saat ini, Sat Narkoba Polres Subang masih mendalami kasus keracunan alkohol dan belum memberikan keterangan resmi. Kita beralih ke informasi dari Gaza, Palestina. Situasi di Gaza semakin memanas seiring dengan pergerakan tank-tank Israel yang memasuki wilayah ini. Jalan Salah Aldin yang menghubungkan utara ke selatan diblokir. Mobil yang dikendarai warga sipil terpaksa memutar balik, namun nahas terkena tembakan tank Israel. Jalan Salah Aldin adalah jalan raya utama di jalur Gaza. Membentang sepanjang 45 km dari penyeberangan Rafah di selatan hingga penyeberangan Erez di utara. Tank-tank Israel telah memasuki wilayah pinggiran kota Gaza, memotong jalan utama yang menghubungkan utara dan selatan jalur Gaza. Pertempuran pun semakin memanas. Terlihat dalam rekaman video amatir yang beredar di media sosial sebuah mobil terjebak jalur yang ternyata diblokir. Mobil itu pun berusaha memutar arah kembali. Namun nahas belum selesai memutar arah, kendaraan warga sipil ini meledak, diduga akibat tembakan tank Israel. Warga lain yang berkendara langsung berusaha menyelamatkan diri. Menurut pemerintah Gaza, setidaknya 3 warga sipil tewas dalam insiden ini.
Sebuah video beredar di dunia maya memperlihatkan seorang jurnalis wanita merunduk saat melaporkan peristiwa serangan Hamas. Faktanya ternyata jurnalis wanita asal Rumania ini menyebarkan informasi hoax. Și este foarte multă încredere în armata israeliană. Jurnalis wanita ini menggunakan jaket pelindung dan merunduk di tanah saat melaporkan peristiwa, seolah-olah menggambarkan situasi yang sulit dan menegangkan di tengah perang Hamas-Israel. Dalam laporannya disebut dirinya sedang berlindung dari serangan Hamas. Namun ternyata dalam rekaman videonya terlihat di belakang jurnalis sejumlah orang sedang lalu lalang dengan santai. Ada yang berjalan kaki bahkan bersepeda dan ada juga yang sedang menggunakan motor. Până când bombardamentele se opresc, sunt destul de aproape de noi în momentul ăsta și se pare că s-au oprit. Sontak video itu mendapat kecaman dari warga netizen dan menyebut sang jurnalis sebagai ratu drama karena melaporkan peristiwa yang tidak ada ataupun hoaks. Belum diketahui apa tujuan jurnalis wanita asal Rumania ini membuat konten hoaks di tengah perang Israel dan Hamas. Kita ke informasi kulineran. Pemirsa, makan soto biasanya identik dengan irisan daging sapi atau ayam. Namun pernahkah Anda mencoba menikmati soto daging sapi yang disajikan dengan kaki atau iga berukuran jumbo? Penasaran seperti apa? Berikut liputannya. Inilah sajian soto sapi Brakot. Serupa soto lainnya, soto Brakot juga menyajikan menu soto daging sapi. Bedanya, soto Brakot menggunakan kaki atau iga sapi ukuran jumbo. Kaki dan iga sapi jumbo kemudian dilumuri bumbu atau sambal agar semakin mengunggah selera. Seperti namanya, cara menyantapnya adalah dengan dibrakot atau digigit langsung tanpa menggunakan sendok. Kalau yang membedakan di sini yang pasti jelasnya menunya itu kan kebanyakan soto itu ya soto biasa. Kalau di sini ada berakotan itu tadi. Ya karena memang di sini makanya harus berakoti. Kalau istilah Jawanya itu harus dipakai tangan gitulah gitu. Satu porsi soto Brakot ukuran jumbo ini sebaiknya disantap oleh beberapa orang. Sebab jika dinikmati sendiri, porsinya agak terlalu banyak untuk satu orang. Kalau ini ada kaki sapi yang cukup luar biasa, kalau saya satu saja nggak cukup ini. Ini tentunya kalau datang hanya seorang, kalau berduaan ini juga nggak cukup, ya harus rame-rame nih Pak. Oh enak, Iya. dagingnya empuk banget. Empuk ya. Langsung lepas semua nih coba, habis semua bersih makanan. Beda ya dia jenis ininya, kan kalau yang lain tuh kayaknya dagingnya masih ada yang keras kalau digigit, kalau ini kayak bener-bener. Harga soto Brakot dibanderol mulai dari Rp6.000 hingga puluhan ribu rupiah per porsi tergantung ukuran. Pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Waktunya saya Renda Kusuma undur diri. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini ada program kasus viral yang seru, menegangkan dan jenaka. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum. Saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama Tria Anawati dengan mas kawin seperangkat alat sekolah.